masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulu rasulu walladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Apakah kamu mengira bahwa Allah akan masukkan ke dalam surga sebelum, kata Allah, kami menguji sebagaimana kami pernah menguji orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kita diberi ujian oleh Allah dengan kesulitan, kesempitan, kegoncangan jiwa. Dengan mengungkap fakta sejarah, Allah ingin mempertegas kepada kita bahwa ujian yang kita hadapi sekarang ini, jika dibandingkan dengan orang-orang dulu, masih belum sebanding. Berkait dengan kesulitan, kesusahan, saya rasa kesulitan yang paling sulit, kesusahan yang paling susah, dan ujian yang sangat berat, itu adalah ujian yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Dia berada di dalam perut ikan. Ada riwayat menyebutkan sampai lamanya 40 hari 40 malam. Dia berada pada tempat yang gelap. Kemudian ikan itu berada di dasar lautan. Ada kegelapan yang kedua di atasnya. Datang malam hari ada kegelapan yang ketiga. Nabi Yunus secara logika akademik, dia tidak pantas hidup. Tidak mungkin hidup. Atas apa yang menyebabkan kemudian dia masih bisa hidup keluar dari perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku pada waktu yang lalu termasuk orang-orang yang zalim. Tentu ini diucapkan oleh Nabi Yunus berulang kali di dalam perut ikan. Ucapan itu bukan hanya merupakan getaran bibir saja, tapi lahir dari sebuah kesadaran yang tinggi. Lahir dari hati yang paling jujur. Adanya pengakuan Allah sebagai Tuhan yang tunggal esa. Kemudian mensucikan Allah. Dan ada pengakuan bahwa aku termasuk orang-orang yang zalim. Zalim dalam pengertian yang sederhana. Ada perintah Allah yang belum dilaksanakan dan ada larangan Allah yang belum ditinggalkan. Kesadaran itulah yang kemudian diucapkan oleh Nabi Yunus dalam kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kemudian ikan itu mules, kemudian muntah. Bersama muntah itu Nabi Yunus bisa keluar dan terselamatkan. Kalau kita menyimak kisah Nabi Yunus itu, maka mestinya bagi kita agar supaya musibah itu bukan menjadi penyebab turunnya iman kita, harus menjadi penyebab naiknya iman kita, meningkatnya iman kita. Kita harus terima bahwa ini adalah peringatan Allah. Ada 3 yang harus kita koreksi terhadap diri kita. Na'udzubillah
jangan-jangan keyakinan kita terhadap Allah sebagai Tuhan kita itu masih berbelah bagi. Masih belum utuh. Kalau itu masih ada, mari kemudian kita mengatakan subhanaka, maha suci engkau, bersihkan itu semua. Keyakinan-keyakinan yang tidak benar itu, yang menyimpang itu, bersihkan dari diri kita. Setelah itu kemudian kita bertaubat kepada Allah. Karena kita pernah berbuat zalim. Jika ini yang kita tangkap dari musibah itu, dan begitu cara kita menghadapinya, kita melakukan introspeksi terhadap diri kita, melihat sampai sejauh mana komitmen keislaman kita, sampai sejauh mana pengakuan kita terhadap Allah yang Tunggal Esa itu sudah betul-betul utuh. Dalam kaitan dengan musibah berbentuk penyakit, Allah tegas mengatakan, "Fa idza maridtu fahuwa yashfin." Kalau kalian sakit, akulah yang menyembuhkan. Artinya kita harus mampu menanamkan di dalam diri kita bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat yang kita konsumsi, bukan dokter yang mengurus kita. Mereka hanya upaya sebagai manusia. Hanya sebagai wasilah, karena kita diperintahkan harus ada upaya. Tapi yang menyembuhkannya adalah Allah. Karena itu banyak contoh-contoh yang terjadi di dalam masyarakat kita. Orang yang sudah berbulan-bulan dirawat di rumah sakit, dokter pun sudah angkat tangan, tidak mampu lagi untuk mengobatinya. Dan kemudian keluarganya membawa pulang sampai ke rumah, dikasih obat-obat yang diambil dari hutan, ramuan-ramuan tradisional. Dia malah sehat dan segar kembali. Tapi tidak jarang terjadi dalam kehidupan kita, orang yang dalam keadaan segar bugar. Paginya masih jalan pagi, masih minum kopi, siang hari sudah dinyatakan meninggal. Sehingga kadang-kadang orang mengatakan serangan jantung. Karena memang tidak ada pilihan lain. Bagi kita, Allah yang memanggilnya. Sama seperti sekarang ini, kalaupun ada orang yang meninggalnya karena sakit perut, mencret, udah pasti orang akan mengatakannya corona. Sebab itu yang paling gampang, paling aman. Karena itu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mampu meningkatkan iman ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bukan musibah itu kemudian menjadi iman kita menjadi rontok dan lemah. Apalagi kalau kemudian kita menyombongkan di hadapan Allah, kita akan hadapi begini, akan tanpa upaya pendekatan kepada Allah. Saya khawatir keberhasilan itu bukan semakin mendekatkan kita kepada Allah, tetapi orang yang sombong akan sampai akhirnya nanti Allah sendiri yang akan sanksinya terhadap orang-orang yang seperti itu. Setiap musibah yang kita hadapi itu bukan sebagai penghalang, apalagi sebagai perusak keimanan kita. Kita harus melihatnya bahwa ini adalah wujud sayang Allah kepada kita untuk kembali mengingatkan kita, karena sangat boleh jadi
Na'udzubillah, selama ini keyakinan kita terhadap Allah sebagai Tuhan kita masih belum utuh. Kita belum mampu mensucikan Allah. Kita masih banyak bergantung kepada yang lain selain Allah. Dan memperbanyak taubat. Karena pasti kita pernah berbuat dosa dan kesalahan. Pasti punya cucu Adam yang tidak pernah berbuat dosa. Sallallahu alaihi wasallam, karena beliau maksum. Karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan, dengan ujian yang berat ini, karena belum apa-apanya jika Nabi Yunus, kesulitan kita belum apa-apa dibandingkan dengan kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yunus, dan kita tiru, ikuti pola yang dilakukan oleh Nabi Yunus dengan selalu mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan tingkah laku kita dari hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada Allah, bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan tingkatkan ibadah kita. Terlebih lagi, sekarang kita akan berada pada suasana Ramadan ini, peluang dan kesempatan bagi kita. Karena di bulan Ramadan ini, Rasulullah menegaskan pintu surga seluruhnya dibuka, pintu neraka seluruhnya ditutup, setan-setan diikat. Artinya Allah ingin memberikan peluang seluas-luasnya kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita, sehingga target daripada puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa, bisa tercapai yang Allah sudah berjanji kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa min sulayah tas. Jika kita sudah bertakwa kepada Allah, akan memberikan jalan ke setiap kesulitan yang kamu hadapi, dan aku akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Kita sekarang ini sepertinya gelap menghadapi ujian dan cobaan dengan virus corona ini. Marilah kita tingkatkan iman kita, dekatkan diri kita kepada Allah, perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Insya Allah pasca Ramadan Allah akan menarik pasukannya yang bernama virus corona dan memberikan kepada kita kesembuhan, kesehatan, yang pada gilirannya mudah-mudahan itu akan semakin lebih menyadarkan kita, agar kemudian kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bila ada yang benar, datangnya dari Allah.